Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sawit, selamat datang di podcast Sawit, tempat kita ngobrol santai tapi berbobot seputar dunia perkebunan sawit. Saya Muhammad Adriandi dan hari ini saya akan membahas topik tentang pentingnya perawatan tanaman sawit. Nah, kali ini saya nggak sendiri, sudah hadir bersama saya Mas Arya, seorang praktisi perkebunan dunia sawit yang sudah malang melintang di dunia perkebunan sawit. Halo Mas Arya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini sangat baik. Nah, inilah pemateri kita pada hari ini yang mengisi materi tentang pentingnya tanaman sawit pada tanaman sawit. Nah, inilah Mas Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Mas Arya boleh kenalin diri dulu ke pendengar. Bagaimana awal langkahnya sehingga Mas Arya mau terjun ke dunia sawit. Sehingga penonton dan para pendengar bisa termotivasi oleh jawaban Mas Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Arya. Saya di sini akan berbincang seputaran dunia persawitan. Awal saya melangkah di dunia persawitan ialah melihat bahwasanya investasi yang berjangkau panjang itu yang saya lihat untuk saat ini ialah perkebunan sawit. Karena kan sawit itu bukan hanya 1 tahun atau 2 tahun. Itu memiliki jangkau yang sangat panjang. Bahkan sawit itu bisa diartikan seperti bayi dari kecil yang kita pelihara sampai usianya itu bisa mencukupi. Dalam arti sawit itu ada peribahasa petani itu menderita 3 tahun, menikmati 30 tahun. Maksudnya apa? Seperti kita mengasuh anak. Anak itu kan kita asuh dari umur bulanan, bahkan tahunan. Begitu sudah besar, dia akan bisa mencari kehidupan, dalam arti dia bisa mengurus diri sendiri. Begitu juga tentang sawit. Sawit langkah awalnya itu sangatlah menguras biaya. Mengapa saya bilang begitu? Karena kan sawit ini yang tadi barusan saya bicarakan, dia berjangkau panjang. Makanya ketika sawit masih kecil, dalam arti dengan singkatan TBM, tandan belum menghasilkan. Ketika TBM sudah selesai, tahapannya itu ialah buah pasir. Buah pasir itu buahnya masih kecil, kiloannya itu 5 kilo ke bawah. Ketika sudah tahapan setelah 5 kilo ke bawah itu, peningkatan ke depannya, ke selanjutnya ialah itu akan namanya sudah menaiki batang. Dalam arti buah pasirnya itu enggak ada lagi, dia udah jenjang ke atas. Tetapi sebelum itu kita membicarakan tentang perkembangan sawit, kita butuh juga, kita perlu tentang masalah pemupukan. Kita butuh pupuk yang sangat bagus, perawatan yang sangat bagus, harus bersubsidi, harus yang bagus, pupuknya harus bagus. Langsung terjun ke petani. Makanya kita perlu yang nama pupuk yang bagus. Untuk tahap berikutnya, ketika kita sudah menemui pupuk yang bagus, terus kita rawat, kita butuh juga yang namanya peruningan sawit. Peruningan sawit itu ialah dalam bahasa petani itu peruningan. Ada juga yang bilang itu pelepah. Itu untuk songkok itu kita sisai dua songkok. Sekiranya gitulah. Ketika itu sudah kita laksanakan. Ini kan kita bicara tentang masalah perawatan. Kita belikan obat. Obat apa? Obat untuk penghilangan hama.
ketika semua perawatan sudah kita lakukan, maka kita akan menemukan buah yang maksimal, hasil yang maksimal, kepuasan yang sangat luar biasa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, sudah kita dengar tadi jawaban dari pemateri kita, yang mana sudah banyak pelajaran yang kita bisa ambil dan bisa kita amalkan nanti, sehingga bisa menjadi bekal kita untuk apabila kita merawat tanaman sawit. Nah, selanjutnya apa saja Mas Arya yang meliputi perawatan tanaman sawit itu? Entah dari pemupukan atau bagaimana, sehingga pemateri kita, sehingga penonton kita itu bisa tahu dan bisa mengetahui, sehingga bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh pemateri. Baik, untuk tingkatan dalam pengurusan kelapa sawit itu, yang pasti itu butuh proses, yang mana paling cepat itu sampai bisa membuahkan hasil itu bisa jangka 1,5 tahun. Itu bisa cepat. Tapi standarnya bisa 3 tahun. Dan ketika kita sudah melihat perkembangan sawit, perlu kita jaga. Jangan sampai ketika batang sawitnya itu belum begitu naik sampai 2 meter, jangan sampai kita biarkan sebat, dalam arti dalam sekelilingan kelapa batang sawit itu sampai buahnya itu tidak kelihatan. Kenapa saya bilang begitu? Itu sangat cepat, hama itu akan menyerang. Makanya kelapa sawit itu harus bisa bersih. Lingkaran piringnya itu harus bersih. Karena apa? Ketika bersih dalam lingkaran sawit itu, pemupukan enak, ketika petani manin juga enak. Dan ketika kita ingin ngecek, kita bisa melihat ada berapa janjang masuk dalam pokok. Jadi begitu sekiranya. Nah, oke Mas Arya, makasih jawabannya. Dan apakah ada kata-kata untuk penonton atau pendengar pada podcast kali ini? Atau pesan terakhir, karena sudah banyak pelajaran dari kita tadi dengarkan dari pemateri kita. Mungkin ada pesan-pesan terakhir sehingga bisa menjadi pemikiran atau menjadi bekal nanti suatu saat pendengar kita atau penonton kita saat ini. Baik, untuk para penonton, bagi petani, salam PM petani muda, tetap semangat untuk merawat sawit, karena sawit ialah investasi jangkau panjang. Tetap semangat bertanam, bertani sawit, karena apa? Dirimu menderita 3 tahun, menikmati 30 tahun. Salam petani sejahtera. Oke Mas Arya, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin cukup sudah segini, sudah banyak pelajaran dari Mas Arya atau pemateri kita kali hari ini. Saya undur pamit diri sebagai host pada podcast kali ini. Semoga Mas Arya sehat selalu dan sukses terus ke depannya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.